Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalisa dengan NPM 091058042156. Saya dari kelas B, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Tapang. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pelayanan publik. Materi ini ada pada mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pelayanan publik yang profesional. Limans atau Zainuddin mengungkapkan bahwa pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan dengan ciri, yaitu yang pertama yaitu efektif atau lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Yang kedua yaitu sederhana atau mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang ketiga yaitu kejelasan dan kepastian atau transparan. Mengandung akan arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya. Selanjutnya jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Kemudian yang keempat yaitu keterbukaan atau mengandung arti prosedur atau tata cara persyaratan satuan kerja atau pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu tarif, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima yaitu efisiensi, mengandung arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang berkaitan. Dicegah adanya pergaulan pemenuhan persyaratan dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan, mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. Kemudian yang keenam yaitu ketepatan waktu. Kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh yaitu responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan yang dilayani. Kedelapan, adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami tumbuh kembang. Kemudian selanjutnya yaitu ada 3 karakteristik utama pelayanan. Menurut Warella 2004 mengatakan ada 3 karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu yang pertama intangbility, bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat performance dan hasil pengalaman dan bukannya objek. Kebanyakan pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau dites sebelum disampaikan untuk menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites kualitasnya sebelum disampaikan pada pelanggan. Yang kedua yaitu heterogeneity, berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang sama mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performance juga sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya
bahkan dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu inseparability, bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan, kualitas tidak direkayasa ke dalam produksi di sektor publik dan kemudian disampaikan kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dan penyedia jasa. Mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. Kalau ini dilakukan, paling tidak organisasi atau instansi yang bersangkutan sudah punya concern pada pelanggannya. Selanjutnya yaitu 3 kunci pelayanan yang unggul. Menurut Jeptono 2004 mengatakan bahwa ada 3 kunci memberikan pelayanan yang unggul, yaitu yang pertama, kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, termasuk di dalamnya memahami tipe pelanggan. Kemudian yang kedua, mengembangkan database yang lebih akurat daripada pesaing atau mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi persaingan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan informasi yang diperoleh dari riset dalam suatu kerangka strategik. Selanjutnya yaitu indikator kualitas pelayanan. Setham Parasurman Berry 1990 menawarkan indikator untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, yaitu yang pertama, tangibles, yaitu kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Kemudian yang kedua, reliability, yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, responsiveness, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Selanjutnya, assurance, yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Yang kelima yaitu empati, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. Yang terakhir yaitu indikator kualitas pelayanan prima. Menurut Sinambela dan kawan-kawan mengatakan bahwa untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu transparansi pelayanan yang bersifat terbuka. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang ketiga, yaitu kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai kemampuan pemberi dan penerima layanan. Yang keempat, partisipasif, yaitu pelayanan yang mendorong masyarakat dalam menyelenggarakan publik. Yang kelima, yaitu kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang memperhatikan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai karakteristik pelayanan publik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.